Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, pada pertemuan kali ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan nikmat berupa kesehatan dan semuanya kepada kita. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita umat manusia dari zaman yang gelap, zaman yang jahiliyah kepada zaman yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti dengan keikutsertaan kita menjadi umat atau jamaah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan bicarakan tentang suatu identitas nasional dari bangsa Indonesia yang menjadi ciri khas atau karakter bangsa Indonesia ini. Suatu bangsa ya sama dengan negara atau masyarakat atau manusia, semuanya mempunyai karakter yang kemudian menjadi identitas yang bersangkutan. Setelah perkuliahan-kuliahan sebelumnya yang membicarakan tentang tujuan, tentang hak-hak dan kewajiban bagi kita bangsa Indonesia ini, tujuan negara dan sebagainya, nah kita bisa mempertahankan identitas nasional atau identitas bangsa kita. Sebenarnya seperti apa identitas kita itu yang perlu kita jaga, yang perlu kita kita pertahankan dan perlu kita pahami ya saudara sekalian, karena memang identitas nasional itu menjadi ciri khas kita dari bangsa-bangsa lain. Baik saudara sekalian, saya ingin jelaskan tentang identitas nasional. Apa itu? Saudara sekalian, identitas nasional suatu bangsa ya, adalah suatu kepribadian ya, kepribadian dari nasional atau jati diri nasional, nation, bangsa yang dimiliki oleh suatu bangsa atau suatu kelompok masyarakat. Yang membedakan bangsa itu dengan bangsa lainnya atau suatu kelompok masyarakat itu dengan kelompok masyarakat lainnya. Bagi bangsa Indonesia adalah identitas nasional itu adalah suatu kepribadian bangsa Indonesia yang menjadi jati diri bangsa ini, bangsa Indonesia, yang membedakannya dengan bangsa lain. Jadi itu identitas nasional Indonesia. Nah, terus sekalian, biasanya identitas nasional itu dalam konteks sebuah negara atau bangsa biasanya mengacu atau dilihat pada kebudayaan atau karakter yang khas yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Ciri-ciri atau karakter yang kemudian menjadi budaya atau kebiasaan dari suatu bangsa, itulah yang dinamakan identitas nasional. Lalu dalam konteks yang lain, ya, identitas nasional itu biasanya kemudian tercermin dalam bentuk simbol-simbol kenegaraan
yang kemudian diikuti, dihormati, diperjuangkan, dipertahankan, dan selalu menjadi kebanggaan sebuah bangsa. Identitas nasional dalam konteks negara seperti ini nanti muncul dan kemudian disahkan atau ditulis di dalam konstitusinya. Nah, di dalam negara Indonesia, maka identitas nasional ini kemudian tercermin dan tertulis di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar kita 1945. Di sana pada pasal-pasal di bagian akhir dijelaskan ya 36 tentang Garuda Pancasila, tentang bahasa Indonesia, tentang lagu kebangsaan, dan lain sebagainya. Itulah identitas kita yang kemudian kita pertahankan, kita junjung tinggi, dan kita akan jaga kelestariannya. Nah, salah satu cara memahami identitas suatu bangsa adalah membandingkan satu bangsa dengan bangsa lain. Indonesia misalnya, mengapa berbeda dengan bangsa di Malaysia? Walaupun dia dekat, satu rumpun, tetapi agak berbeda dari sisi budaya dan lain-lainnya. Jadi dengan membandingkan, mengapa juga misalnya kita berbeda dengan Singapura atau Brunei Darussalam yang paling dekat ya dengan kita. Dan apalagi dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di daratan Cina, di Eropa, di Anglo-Saxon, Amerika dan seterusnya, maka itu sungguh sangat jelas perbedaannya. Itulah yang dinamakan identitas. Nah, identitas itu nanti dia meliputi beberapa hal ya, beberapa hal yang menjadi faktor mengapa bangsa itu memiliki identitas nasional itu biasanya ya yang menjadi pembeda atau faktor yang menjadikan bangsa ini memiliki sebuah identitas yang berbeda biasanya karena faktor geografis. Geografis adalah faktor letak letak geografi suatu negara itu. Yang kedua ekologi, ekologi itu iklim, ya iklim atau musim. Kemudian letak demografi atau posisi demografi itu tentang kependudukannya, ya tentang sejarah, tentang budaya dan watak masyarakat. Semuanya itu menjadi faktor pembeda mengapa sebuah bangsa itu mempunyai identitas yang berbeda-beda. Sekali lagi, faktor pembedanya yang menyebabkan negara itu atau bangsa itu mempunyai perbedaan karakter atau perbedaan identitas adalah geografi, ekologi, demografi, sejarah, budaya, dan watak dari masyarakat itu. Jadi, mengapa sebuah negara yang kawasannya itu hampir sama, dekat, tetapi mempunyai identitas yang berbeda karena memang terletak pada beberapa perbedaan ini. Nah, identitas nasional Indonesia, bangsa Indonesia diikat oleh dasar kesamaan nasib, di mana sama-sama mengalami penderitaan ketika kita dulu dijajah oleh para penjajah dari negara-negara Eropa. Jadi orang Indonesia, bangsa Indonesia yang dari Sabang sampai di Merauke sana, kota paling barat dan sampai kota paling timur itu mempunyai ikatan yang sama di mana kesamaan itu adalah sama-sama pernah dan ketika itu dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa yang menyebabkan kita cukup menderita. Nah, penderitaan karena dijajah inilah yang kemudian membentuk suatu kesamaan ikatan ya, sehingga terikatlah kita menjadi bangsa Indonesia yang mempunyai identitas yang sama. Nah, identitas nasional ya, identitas nasional atau identitas nasional itu biasanya menjadi sebuah karakter. Karakter sebuah bangsa itu ya itu ditentukan oleh identitasnya, karakternya bagaimana.
Nah, biasanya karakter ini saudara sekalian dalam arti karakter di dalamnya ada sifat-sifat kejiwaan anggota bangsa itu. Bagaimana kejiwaannya, perasaannya senasib, sepenanggungan, perasaan yang sama menghadapi penjajah dan sebagainya. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak atau budi pekerti ya, akhlak dan budi pekerti adalah menjadi karakter ya. Jadi orang Indonesia itu bagaimana akhlaknya atau budi pekertinya, itulah menjadi identitasnya. Tabiat, kebiasaan, dan watak. Watak itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan, oleh keturunan, yang membedakan satu orang dengan orang lain atau satu kelompok dengan kelompok yang lain. Yaitu sifat jiwa kejiwaan, akhlaknya, budi pekertinya, tabiatnya, watak, dan seterusnya. Itulah saudara sekalian dari pembentuk sebuah identitas nasional. Sehingga karakter bangsa bisa diartikan sebagai tabiat atau watak khas suatu bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Itulah karakter. Itulah yang dinamakan identitas nasional. Nah, saudara sekalian, identitas nasional itu, Indonesia itu, ya, itu bisa diartikan sebagai suatu karakter bangsa. Bangsa Indonesia karakternya seperti apa? Orangnya lemah lembut, orangnya berbaik hati, orangnya sopan, santun, dan seterusnya. Nah, karakter itu menjadi bagian dari identitas nasional. Yang kedua, itu menjadi ciri khas sebuah bangsa atau suatu bangsa. Orang Indonesia itu punya ciri, misalnya orangnya seperti apa, religius dalam hal agamanya, kemudian sopan dalam pergaulannya, dan lain seterusnya. Kultur atau budaya, ya, di dalamnya meliputi kebiasaan sehari-hari, kebiasaan masyarakatnya, lalu ada keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh sebuah bangsa, itu juga menjadi identitasnya, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, saudara sekalian, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya identitas atau karakter bangsa Indonesia ini adalah yang pertama religius. Religius atau agamis, di mana kita melihat bangsa Indonesia ini semuanya orangnya religius. Jadi menempatkan religi atau agama atau keyakinan di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah paling tinggi. Itulah sebabnya maka di dalam dasar negara kita yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, artinya orangnya religius. Yang kedua, ya, karakter bangsa Indonesia itu adalah sopan, santun, dan peduli kepada sesamanya, sesama manusia. Itu yang kemudian sering orang dulu mengatakan bahwa orang Indonesia itu orangnya sangat santun, sangat sopan. Ada awalnya kita itu dikenal seperti itu, ya, walaupun mungkin ada pergeseran-pergeseran pada orang-orang yang baru. Yang ketiga adalah sifatnya sosialis, suka bergaul ya, jadi sangat sosialis, jadi senang bermasyarakat, senang bergaul dengan orang lain, berteman dengan banyak orang. Maka itu dulu kita punya semboyan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang lebih suka kepada pergaulan, jadi kesamaan, jadi suka membantu gitu ya, suka bergaul, suka bermasyarakat. Musyawarah juga demikian, suka bermusyawarah, karena itu di forum-forum pedesaan di Indonesia itu dulu sangat terkenal dengan forum-forum musyawarah, ya, tempat-tempat bermusyawarah, tempat untuk kemudian membicarakan masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
Dan yang kelima adalah itu bangsa Indonesia karakternya adalah mengutamakan kebersamaan atau harmoni. Orang Indonesia suka damai. Orang Indonesia itu secara karakter suka kepada kedamaian, kenyamanan hidup bersama, harmoni. Tetapi pada saat yang lain ketika Indonesia ini bangsa ini dijajah, maka dia lebih mengutamakan kemerdekaan. Jadi kemudian muncul semboyan bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tapi dia lebih mengutamakan kemerdekaan. Jadi damai harus dalam kondisi yang merdeka. Nah, itulah saudara sekalian tentang karakter, tentang identitas, tentang budaya bangsa Indonesia yang kemudian menjadi ciri khas dari identitas nasional kita. Nah, saudara sekalian, pada selanjutnya kita akan bicarakan lagi kelanjutan tentang ini identitas nasional ini ya. Identitas nasional itu seperti apa sebenarnya? Baik, tadi pengantarnya seperti itu. Identitas nasional, ya, identitas nasional itu adalah tadi menjadi bagian penting dari ciri bangsa Indonesia. Identitas nasional ya, adalah suatu kepribadian nasional ya, atau national identity, ya, identity, kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Indonesia di sini mempunyai bendera yang berkibar-kibar, bendera warnanya merah di atas dan putih yang di bawah, separuh-separuh itu identitasnya. Mengapa? Ya, kemudian bagaimana prosesnya? Kemudian bendera yang terdiri dari dua warna ini menjadi identitas kita. Nah, itu sejarahnya sangat panjang. Ya, tentunya. Jadi identitas nasional itu mempunyai dua konsep di sini. Yang pertama identitas, yang kedua adalah nasional. Identitas adalah ciri-ciri khusus atau keadaan khusus yang melekat pada diri seseorang atau sekelompok orang, ya, yang kemudian identitas ini tidak bisa lepas dari orang atau kelompok orang itu karena melekat sifatnya. Anda sebagai seorang yang dari sebuah suku tertentu, ya, entah suku di Pulau Jawa atau di luar Jawa sana, maka Anda mempunyai identitas yang melekat. Ya, suku-suku di Indonesia yang jumlahnya ratusan itu menjadi identitas saudara. Yang kedua, identitas adalah sekumpulan ciri khusus yang dapat membedakan satu kelompok orang dengan kelompok orang lain. Nah, kemudian ini adalah identitas. Nah, yang kita maksud dengan identitas dari pengertian identitas nasional ini yaitu mengacu pada kelompok tertentu dan dapat memisahkan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Nah, sekalian itu identitas. Yang kedua adalah pengertian nasional. Nasional, ya, identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar. Tadi kan melekat pada kelompok kecil, pada orang atau sekelompok orang, individu, ya, kemudian menjadi lebih besar lagi kelompok. Nah, sedangkan nasional adalah ya identitas tadi melekat pada kelompok yang lebih besar lagi cakupannya, ya, itu menjadi banyak orang, banyak anggota, banyak wilayah dan seterusnya, ya, yang kemudian dia akan menjadi identitas kelompok yang lebih besar. Nah, kesamaan-kesamaan yang ada di dalam kelompok ini adalah kesamaan fisik.
budaya, agama, dan bahasa itu fisiknya. Ya, kemudian non-fisik yaitu keinginan, cita-cita, dan tujuan. Ini kemudian menjadi pembedanya. Nah, himpunan kelompok-kelompok inilah, ya, kelompok-kelompok yang lebih besar inilah yang kemudian disebut identitas bangsa atau nasional, ya, bangsa atau nasional. Kemudian melahirkan tindakan-tindakan kelompok dalam bentuk organisasi, pergerakan yang kemudian dileveli menjadi nasional. Nah, demikian saudara tentang pengertian identitas ini, ya, identitas ini. Baik. Nah, saudara sekalian, identitas nasional adalah identitas atau suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri yang khas dan melahirkan tindakan yang sifatnya kolektif, yang diberi atribut atau diberi tanda nasional. Nasional itu adalah negara, ya, selevel dengan negara. Identitas suatu bangsa atau identitas nasional bangsa Indonesia adalah jati diri bangsa Indonesia yang berasal dari ciri-ciri khusus bagi bangsa Indonesia. Ya, identitas nasional Indonesia adalah jati diri bangsa Indonesia yang di dalamnya berisi dari ciri-ciri khusus bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Nah, jati diri yang khusus ini hanya dimiliki oleh orang-orang bangsa Indonesia yang kemudian dihimpun dalam satu wadah, ya, yang satu wadah itu yang terdiri dari 5 unsur yang kemudian lima-limanya ini menjadi unsur dasar negara bangsa Indonesia atau negara Indonesia, yaitu 5 asas atau 5 unsur yang kemudian diberi nama Pancasila. Jadi Pancasila ini kemudian menjadi menjadi jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia adalah yang berpancasila. Nah, ini mengapa kita itu pertama adalah ketuhanan. Tadi sudah dikatakan bahwa bangsa Indonesia itu karakternya adalah religius. Mengapa kita itu beri kemanusiaan pada karakter ini? Karena kita bangsa Indonesia itu karakternya adalah suka menghormati, menghargai orang lain. Mengapa kita berpersatuan? Ya karena kita itu suka bersosial, ya, bersosial. Kita itu tidak egois. Ya. Mengapa berkerakyatan? Ya karena kita tadi di awal tadi sudah saya jelaskan, kita suka bermusyawarah. Mengapa berkeadilan? Ya karena kita ini adalah menghormati orang-orang, ya, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri, saling menghormati, dan sehingga itulah yang disebut dengan adil. Nah, saudara sekalian, itu tentang identitas nasional kita. Saudara sekalian, beberapa hal yang menjadi pembentuk bangsa Indonesia, unsur pembentuk bangsa Indonesia, unsur-unsurnya. Unsur-unsur yang merupakan faktor penting bagi pembentukan atau pembinaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang selalu berkembang, dinamis, ya, maju,
tetapi mempunyai ikatan yang sama, ya, yang menjadi karakternya. Unsur-unsur yang merupakan faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia adalah pertama asal keturunan. Asal keturunan atau etnis. Etnis Melayu, ya, lalu bagian dari ras Mongoliat yang diperkaya dengan campuran darah antar satu ras dengan ras yang lain. Jadi unsur pembentuknya adalah unsur keturunan atau etnis. Yang kedua adalah adanya persamaan, pertama persamaan unsur keturunan, yang kedua persamaan unsur atau pola budaya. Cara hidup kita sebagai suku, bangsa yang suka bertani, menjadi pelaut karena wilayahnya adalah wilayah perairan dan wilayah daratan. Segala adat istiadat dan peranata atau perangkat sosial. Manifestasi dari persamaan budaya itu kemudian menjadi bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga ada persamaan tempat tinggal. Jadi tempat tinggal ini menjadi unsur bagi keberadaan, bagi munculnya suatu karakter atau suatu identitas bangsa kita. Jadi yang kemudian kita sebut sebagai tanah air Nusantara adalah sebuah tempat di mana tempat tinggal ini, tempat tinggal kita bersama, sehingga kita merasa bahwa kita berada pada satu tempat yang sama, kemudian kita merasa satu saudara. Yang keempat adalah persamaan sejarah. Ya, jadi baik sejarah di masa lalu, ya, baik sejarah di masa lalu, ketika zaman kerajaan, ya, kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan lain-lain, maupun persamaan ketika sama-sama dijajah oleh bangsa Eropa. Kesamaan nasib ini kemudian menjadi faktor pembentuk bangsa Indonesia. Nah, 4 faktor, yaitu pertama persamaan asal usul keturunan atau etnis, 2 persamaan pola budaya, yang ketiga persamaan tempat tinggal, dan persamaan nasib kesejarahan, itu semuanya kita namakan sebagai faktor pembentuk bangsa Indonesia yang sifatnya alami, ya. Jadi faktor-faktor alam, faktor-faktor alami yang menjadi faktor pembentuk bangsa Indonesia. Ada lagi faktor yang non alami, yaitu faktor buatan. Bangsa Indonesia ini bisa terbentuk karena adanya faktor yang buatan, ya, faktor yang kita ciptakan sendiri, bukan alam tetapi yang kita ciptakan dari pikiran kita. Yaitu yang unsur kelima ini, yaitu adanya persamaan cita-cita hidup bersama. Jadi persamaan cita-cita hidup bersama ini sebagai faktor pembentuk bangsa Indonesia yang kita buat. Apa itu cita-cita hidup bersama itu? Yaitu sebagai sebuah inspirasi, motivasi, atau visi, ya, sebuah bangsa, ya, visi sebuah bangsa yang besar, yang merdeka, berdaulat, serta kita ingin membangun negara dalam ikatan kesatuan dan persatuan. Jadi kesamaan dan cita-cita hidup bersama ini menjadi inspirasi bagi kita bangsa Indonesia untuk membentuk suatu bangsa yang lebih besar. Ini adalah yang faktor buatan. Ya. Yang pertama faktor alami ada 4, faktor buatan ada 1. Ini 2 faktor ini yang menjadi faktor-faktor pembentuk bagi munculnya bangsa Indonesia ini. Nah, baik saudara sekalian, ya, sementara seperti itu tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada pembentukan budaya atau identitas nasional Indonesia.
Saudara sekalian, kita berhenti di sini dulu sebentar sebelum kita akan teruskan, yaitu pada faktor-faktor lainnya ya atau unsur-unsur lain, jadi identitas nasional yang lainnya. Nah, saudara sekalian, setelah faktor-faktor pembentuk tadi, maka kita akan melihat unsur-unsur dari ya unsur-unsur dari pembentuk identitas nasional. Nah, saudara sekalian, unsur-unsur yang membentuk unsur-unsur yang membentuk identitas nasional. Nah, saudara sekalian, ada beberapa unsur yang menjadi pembentuk dari identitas atau ciri khas dari bangsa Indonesia atau identitas nasional Indonesia. Unsur-unsur itu yang pertama adalah unsur bangsa, ya, jadi suku bangsa, ya, suku bangsa. Ini unsur yang pertama. Suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain yang berdasarkan kepada kesadaran akan identitas, perbedaan kebudayaan, dan seterusnya, khususnya masalah bahasa. Jadi ini unsur suku bangsa. Local unity atau political unity, kesamaan suku, ya, unsur suku bangsa ini yang kemudian membedakan satu kesatuan dengan kesatuan yang lain. Agama, apa itu agama? Identitas nasional Indonesia yang kedua disusun oleh agama atau ditentukan oleh agama-agama yang dianut. Agama di Indonesia, ya, walaupun Indonesia adalah bukan negara ateis, ya, dan juga bukan negara teokratis. Artinya kalau negara ateis artinya negara kita kan anti agama. Tidak, kita tidak anti agama. Tapi kita juga bukan negara teokrasi atau negara agama. Ya. Tetapi negara kita adalah negara yang teis demokratis, yakni negara yang berketuhanan yang Maha Esa, menjunjung dan melindungi serta menjamin agama-agama yang ada. Kalau agama negara ateis adalah negara yang tidak memperbolehkan agama hidup. Tapi kalau negara teokrasi adalah negara yang berdasarkan pada satu agama tertentu. Nah, kita tidak begitu. Bukan ateis dan bukan teokrasi. Tapi kita teis, ya, negara yang teis demokratis, di mana negara ini menjunjung tinggi, melindungi, menjamin kemerdekaan orang-orang yang ada di dalamnya untuk memeluk agama yang diakui. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, tetapi bukan satu agama saja. Jadi unsur agama adalah unsur identitas. Nah, karena itu dari sisi agama maka kita ini menjadi bangsa yang beragam agama, tetapi sekali lagi semuanya dilindungi oleh negara. Baik, yang ketiga adalah unsur budaya atau kebudayaan. Kebudayaan, baik budaya daerah atau suku, kemudian menjadi budaya nasional, kemudian menjadi budaya asli dan asing bercampur menjadi satu. Itulah yang kemudian akulturasi budaya atau penggabungan budaya. Kebudayaan adalah unsur identitas nasional yang ketiga, yaitu, ya, seluruh pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial untuk memahami lingkungan
serta pengalamannya yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dan amal perbuatan atau kegiatan sehari-harinya. Itulah budaya. Kebudayaan daerah merupakan kerangka dasar yang saling berintegrasi, kemudian saling berkait, membentuk kesatuan budaya atau budaya bangsa atau budaya nasional. Jadi budaya ini menjadi unsur yang ketiga. Dan yang keempat adalah unsur bahasa. Ya, bahasa. Bahasa, ya, kita punya bahasa lokal atau bahasa daerah yang jumlahnya sangat banyak, ya, di atas mungkin lebih dari 200 bahasa lokal yang kemudian bisa menjadi budaya atau bahasa nasional. Apa itu bahasa? Bahasa adalah sebuah sistem lambang yang bersifat sewenang-wenang, artinya dia itu menjadi suatu kebenaran yang dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia yang digunakan untuk berkomunikasi, lalu melahirkan perasaan dan pikiran. Bahasa itu kan lambang bunyi yang diakui, yang kemudian dipakai sebagai cara mengungkapkan pikiran, itu bahasa. Nah, inilah kemudian bahasa Indonesia menjadi identitas nasional bangsa Indonesia ini. Budaya, agama, dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian, itu yang dinamakan sebagai unsur-unsur identitas nasional. Saudara sekalian, ini identitas nasional Indonesia, ya. Nah, yang disebut sebagai bangsa Indonesia itu apa? Ya. Siapa bangsa Indonesia itu? Ya. Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang di dalamnya terdiri dari orang-orang asli, ya. Ini orang-orang asli dalam kotak yang putih ini, atau orang keturunan, ya, turunan dengan berbagai agama yang berbeda-beda dalam suku, budaya, dan aliran politik, ya, yang mereka itu beraneka ragam namun bersatu untuk hidup bersama sebagai suatu kesatuan bangsa besar, yaitu bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia, yang disebut bangsa Indonesia adalah jadi orang-orang asli maupun keturunan yang terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam suku, budaya, dan aliran politik. Kesemuanya itu, kemudian yang beragam itu, mereka itu bersatu untuk hidup bersama sebagai suatu kesatuan bangsa besar, yaitu bangsa Indonesia. Sekelompok besar manusia Indonesia inilah yang dinamakan bangsa Indonesia. Saya ulangi, bangsa Indonesia adalah sekelompok besar manusia yang berada di Indonesia, baik yang asli, ya, atau keturunan, yang terdiri dari berbagai macam agama, yang mempunyai perbedaan suku dan budaya, serta aliran politik. Nah, mereka itu hidup bersama dalam satu kesatuan yang utuh yang dinamakan bangsa Indonesia. Itu bangsa. Sedangkan nasionalisme atau nasionalisme Indonesia atau nasionalisme Pancasila adalah suatu paham kebangsaan, ya. Jadi bangsa tadi paham, orang-orang tadi paham dengan kebangsaan ini, dengan rasa kesatuan yang tumbuh dalam hati sekelompok manusia berdasarkan pada cita-cita yang sama dalam satu ikatan organisasi yang namanya negara Indonesia. Nasionalisme adalah suatu paham kebangsaan dengan kesamaan rasa, ya, kesamaan kesatuan rasa yang tumbuh
yang kemudian menjadi cita-cita bersama dalam organisasi besar yang namanya negara Indonesia. Nasionalisme adalah keinginan orang untuk menjaga, menjaga persatuan negara ini. Nasionalisme bisa muncul itu kalau ada tokoh-tokoh yang membinanya. Karena itu, nasionalisme kita didasari oleh para pejuang-pejuang dulu. Nasionalisme ya itu ditumbuhkan oleh para tokoh-tokoh founding fathers kita. Yang kedua, nasionalisme membutuhkan doktrin nasional. Apa itu nasional? Kita bangsa Indonesia yang sama, yang satu, berdaulat, adil, dan makmur, dan seterusnya. Nasionalisme juga memerlukan wawasan yang sama, ya, wawasan yang sama, ya, yang kemudian menjadi tujuan kita bersama. Nah, saudara sekalian, itu adalah tentang unsur-unsur dari identitas nasional tadi. Di sini saudara sekalian, ada bangsa yang alami, ada bangsa buatan. Ya, bangsa alami adalah bangsa yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kesatuan asal keturunan yang sama, kesatuan bahasa yang sama, kesatuan atas darah atau keluarga dalam wilayah tertentu. Misalnya bangsa Cina, bangsa Arab, bangsa aborigin di Australia, dan seterusnya. Ini bangsa alami, ya, jadi bangsa yang alam. Jadi ada kesamaan keturunan, kesamaan bahasa, kesamaan atas darah atau keturunan yang mereka terkumpul dalam satu wilayah. Ya. Ini menjadi satu bangsa. Ada yang kedua adalah bangsa yang sifatnya buatan atau bangsa yang dibuat oleh anggotanya. Itu disebut dengan bangsa buatan atau bangsa negara. Apa itu? Yaitu bangsa yang terbentuk oleh karena rasa kesatuan atas cita-cita yang sama. Mereka bukan dari satu keturunan, bukan dari satu bahasa, bukan satu darah atau suku dan seterusnya. Tetapi mereka itu terdiri dari banyak orang yang berbeda-beda tetapi memiliki kesamaan cita-cita yang sama. Nah, kesamaan cita-cita ini yang kemudian mendorong mereka ke arah hidup bersama dalam satu wilayah, ya, demi keberlangsungan hidup di dalam sebuah negara. Contohnya bangsa Indonesia itu adalah bangsa buatan, ya, bukan bangsa alami. Amerika itu bangsa buatan karena di sana isinya banyak orang yang mempunyai macam-macam suku, agama, ras, dan lain-lain, yang mereka itu bersatu untuk membentuk sebuah bangsa Amerika yang tujuan cita-citanya adalah menjadi kelompok besar, ya. Nah, bangsa buatan ini mengelola, mempertahankan, dan mengembangkan bangsa buatan itu memang lebih sulit karena harus ada kesamaan dalam memandang masalah. Bangsa buatan ini juga memerlukan perekat, pemersatu agar dapat tetap manunggal atau bersatu padu. Kesamaan apa? Bahasa, kesamaan agama, kesamaan cita-cita, kesamaan nasib, dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi bagian dari identitas nasional Indonesia. Jadi Indonesia bukanlah bangsa yang alami, ya, yang terdiri dari satu bahasa, sesal keturunan yang sama, bukan. Bukan dari orang yang mempunyai satu induk, bukan. Tetapi kita itu terdiri dari banyak suku bangsa, banyak bahasa, banyak kepercayaan, dan macam-macam, tetapi mereka dipersatukan oleh tadi nasib. Nah, karena itulah menjadi sebuah identitas. Jadi bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang akan terasa sulit untuk
bersatu kalau kita tidak menjaga komitmen. Karena itu saudara sekalian, maka saudara sekalian kita harus mengerti bahwa identitas nasional kita itu adalah berasal dari perbedaan-perbedaan yang kemudian kita persatukan. Marilah kita jaga kesamaan itu, yaitu kesamaan komitmen tadi, yang kemudian menjadi bagian dari identitas nasional kita, ya, identitas nasional kita, di mana kita bisa menjadi bangsa yang besar kalau menjaga komitmen. Apa komitmennya? Kita akan jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, pada tema seterusnya setelah ini. Nah, baik saudara sekalian, materi ini masih banyak lagi ya, yang akan kita teruskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena itu saudara sekalian, marilah kita pahami, marilah kita sadari bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang dipersatukan oleh berbagai macam aliran, berbagai macam unsur yang tadinya berbeda-beda, tetapi kemudian kita persatukan dalam satu wadah, yaitu kesamaan dalam cita-cita, yaitu ingin menjadikan bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, demikian mudah-mudahan tentang faktor-faktor pembentuk identitas nasional ini menjadikan kita sadar bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beraneka ragam unsur, sehingga perlu kita jaga dan perlu kita pertahankan, serta kita menjaga komitmen ya terhadap eksistensi negara ini agar supaya tetap bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, bisa berjaya, bisa kuat sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.